Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang ahkamul janaiz. Dan pada pertemuan lalu telah kita singgung bahwasanya adab-adab terkait dengan mayat, dan juga kita sudah singgung tentang tajhizul janazah, tentang penyelenggaraan janazah. Dan penyelenggaraan janazah kita sebutkan ada terdiri atas 4 poin. Poin pertama adalah memandikan mayat, kemudian yang kedua adalah mengkafankan mayat, yang ketiga adalah menyolatkan mayat, dan yang keempat adalah menguburkan mayat, ya. 4 perkara yang merupakan tajhizul janazah, yaitu penyelenggaraan janazah: memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Baik, kita masuk pada penyelenggaraan yang pertama tentang ghuslul mayyit, tentang memandikan mayat atau ghuslul mayyit, ya, memandikan mayat. Ini adalah pekerjaan pertama atau kegiatan pertama dari penyelenggaraan jenazah, dan hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang yang jatuh dari ontanya, kemudian waqasathu naqatuhu, kemudian diinjak oleh ontanya sehingga meninggal. Kata Nabi SAW, iksiluhu bima'in wasidr. Ya, Rasulullah SAW mengatakan iksiluhu bima'in wasidr, mandikan mayat tersebut dengan air dan dicampur dengan sidar, ya. Pembahasan pertama yang kita bahas tentang masalah mandikan mayat, yaitu siapakah yang berhak untuk memandikan mayat. Siapakah yang paling berhak memandikan mayat? Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwasanya, ya, yang paling utama memandikan mayat jika mayatnya adalah laki-laki adalah yang paling dekat kekerabatan, yang paling dekat kekerabatan berdasarkan asobat, ya. Maka yang paling utama memandikan mayat laki-laki adalah ayahnya dan kakeknya. Kalau ayahnya ada, kakeknya ada, mereka lebih utama. Kemudian selanjutnya adalah anaknya dan cucunya, ya. Anaknya dan cucunya. Jadi bagian atas, kemudian bawah, kemudian hawashi, yaitu saudaranya dan ponakannya, anak saudaranya. Baru kemudian paman dan sepupu, baru paman dan sepupu. Kemudian kalau semua tidak ada, baru kemudian ar-rijal al-aqarib, yaitu laki-laki tapi kerabat selain daripada mereka, lelaki tapi kerabat. Kalau tidak ada laki kerabat, baru kemudian lelaki ajnabi, bukan kerabat, boleh memandikan. Ustadz kek, siapa kek, ya, boleh. Kemudian kalau semua tidak ada, baru kemudian istri belakangan kalau menurut mazhab Syafi'iyah untuk memandikan suami. Kemudian kalau istri tidak ada, baru wanita-wanita mahramnya, adiknya, kakaknya, tantenya, bibinya, ya. Ini kalau mayat adalah laki-laki. Kalau mayatnya adalah perempuan, maka yang paling utama memandikan adalah mahramnya, wanita-wanita yang merupakan mahram sang mayat wanita. Kemudian setelah itu kerabat-kerabatnya yang bukan mahram. Kalau tidak ada, baru kemudian wanita ajnabiyah. Nanti kita akan tuliskan insyaallah. Setelah itu wanita ajnabiyah boleh memandikan. Baru kemudian suami terakhir, ya. Kemudian kalau suami tidak ada, baru rijal al-maharim, yaitu laki-laki yang mahramnya seperti kakak, kemudian adiknya, ya. Kemudian jadi intinya wanita didahulukan daripada suaminya. Coba saya tuliskan, ya. Hukum-hukum, ya, terkait ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Yang pertama tentang siapa yang berhak memandikan, ya.
berhak memandikan. Dua kemungkinan, jika mayatnya laki-laki, ya, lelaki, kemudian jika mayatnya wanita. Maka jika mayatnya lelaki, yang paling utama adalah secara urutan, yang pertama adalah ayah, ya, ayah dan kakek, ya, dari arah atas, ini yang paling utama. Yang kedua baru arah bawah, yaitu anak dan cucu, ya. Artinya kalau anak nggak ada, cucunya silakan mandikan. Kemudian yang ketiga baru arah samping, yaitu saudara dan anaknya, anak saudara, yang ponakan maksudnya. Baru kemudian yang keempat adalah paman dan anaknya, maksudnya adalah sepupu, ya. Baru kalau tidak ada semuanya, baru ar-rijal al-aqarib, yaitu para lelaki yang kerabat, para lelaki kerabat. Mungkin kerabat jauh, yang penting kerabat, ya. Kemudian yang keenam baru kemudian para lelaki selain kerabat. Mau ustadz kek, siapa kek, teman kek, kenalan orang, menurut dia orang soleh, disuruh mandikan, terserah, ya. Baru yang kemudian yang ketujuh baru istri. Kalau istri tidak ada, baru wanita yang merupakan mahramnya. Demikian urutan yang disebut dalam kitab Al-Mu'tamad karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Jika mayatnya adalah wanita, maka yang paling utama adalah an-nisa al-maharim, para wanita yang merupakan mahram. Kalau tidak ada, baru kemudian para wanita yang bukan mahram. Saya pastikan dulu. Oh iya, kerabat dulu, ya. Kerabat dulu, ya. Yang bukan, yang kerabat, ya. Para wanita kerabat. Kemudian yang ketiga baru selain kerabat. Selain kerabat. Terus yang keempat, masih ingat? Suami, ya, ya. Terus habis itu lelaki para mahram, ya. Lelaki mahram. Lelaki mahram. Ini artinya ditinjau dari yang paling berhak memandikan, yang paling berhak. Namun jika mereka mengatakan silakan siapa yang mandikan, boleh-boleh saja. Ya, artinya kalau ada khilaf misalnya siapa yang paling berhak memandikan, maka ikut urutan ini. Kalau ada khilaf, tapi kalau nggak ada khilaf, sudah ustadz aja yang mandikan, siapa kek, tetangga kek, terserah. Karena tidak semua orang berani memandikan apa? Mayat, ya. Nggak enak atau sakral atau bagaimana, ya. Padahal ketika kita bahas seperti ini, menunjukkan harusnya setiap muslim siap untuk memandikan saudaranya, harusnya, ya. Karena diurutkan ayah. Jadi perkara memandikan harusnya bukan perkara yang menakutkan atau mengkhawatirkan atau terlalu sakral, enggak, ya. Yang penting dia ngerti adab-adabnya, kemudian dia mandikan. Artinya kalau ada khilaf, baru kita ikut urutan seperti ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada khilaf, maka silakan siapa yang memandikan. Seperti suami langsung ingin mandikan istri, boleh. Dalam hadis ketika Nabi SAW pulang dari Baqi, kemudian Rasulullah SAW menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Aisyah berkata, wa ra'sah, kepalaku sakit. Kata Nabi SAW, bal ana wa ra'sah, saya yang kepalaku sakit, kata Nabi SAW. Ini menjelang Nabi SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW pulang, ternyata kepala beliau sakit, Aisyah juga kepalanya sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ma dharraki lau mitti, ya.
Apa masalah bagimu wahai Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, kalau kau meninggal, faghassaltuki, kemudian saya mandikan engkau, wa kafantuki, kemudian saya kafankan engkau, tsumma dafantuki, kemudian aku kuburkan engkau. Artinya enggak ada masalah ya. Suami boleh mandikan istri dan sebaliknya istri boleh mandikan suami ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, selalu yang diutamakan adalah satu jenis, lelaki memandikan laki-laki. Sehingga urutan istri terakhir. Ya, yang paling utama menurut mazhab Syafi'i adalah laki dengan apa? Lelaki. Baru kemudian istri enggak bisa, baru wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Demikian juga wanita, ketika wanita yang meninggal yang paling utama adalah para wanita. Ya, sebagaimana ketika Zainab meninggal, Rasulullah SAW menyuruh para wanita yang mandikan Zainab. Rasulullah SAW menyuruh para wanita yang mandikan apa? Zainab. Baru kemudian suami, baru kemudian laki mahram, lelaki mahram. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, kalau ini semua tidak ada, yang ada cuma orang kafir mandiin. Kata mazhab Syafi'i, seandainya ini semua tidak ada, misalnya ini semua tidak ada, dan mungkin saja, mungkin musim perang apa kayak ya, atau tidak lagi safar, tidak hadir, maka boleh. Kafir memandikan. Bahkan dalam buku Al-Mu'tamad dikatakan kalau tidak ada yang hadir kecuali orang kafir lelaki dan wanita ajnabiyah, tidak mungkin wanita ajnabiyah yang apa mandikan, enggak mungkin. Enggak mungkin wanita ajnabiyah, ajnabi maksudnya wanita asing memandikan laki-laki, dan tidak mungkin laki-laki ajnabi memandikan apa? Wanita, enggak mungkin. Seandainya ketika mayat meninggal kemudian yang ada cuma lelaki kafir dan seorang wanita muslimah tapi bukan mahramnya, maka lelaki kafir memandikan wanita muslimah yang menyolatkan. Seandainya lelaki kafir juga tidak ada, bagaimana? Yang ada cuma wanita muslimah tetapi bukan mahramnya. Apakah wanita muslimah memandikan? Ya. Jawabannya tidak boleh memandikan. Mungkin ditayamumkan tapi tidak dimandikan karena akan terlihat aurat lelaki. Wanita tidak boleh melihat lelaki, tidak boleh menyentuh lelaki, demikian juga sebaliknya. Kecuali wanita mahram, maka boleh. Wanita mahram kalau darurat boleh memandikan setelah yang lainnya tidak ada. Ya. Paham? Baik. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, kaifiyatu al-ghusl ya. Bagaimana cara mandi? Tata cara memandikan mayat atau jenazah. Mazhab Syafi'i bagi menjadi dua, yaitu tata cara yang penting sah. Aqall, tata cara yang paling minimal ya, yaitu minimal yang penting sah. Kemudian tata cara optimal, tata cara yang sempurna, optimal ya, dengan sunnah dan adab-adabnya, sesuai sunnah dan adab-adabnya. Ini dua tata cara mandikan jenazah. Mirip dengan mandi junub. Mirip dengan mandi junub. Mandi junub minimal apa? Yang penting basah semua badan ya, maka sudah sah niat mandi junub. Yang penting badan semua basah dengan air yang mengalir, maka sudah sah mandi junub ya. Seorang misalnya bismillah kemudian masuk kolam keluar sudah sudah sah ya. Ya. Itu apa namanya? Mandi yang minimal ya. Tidak perlu urutan kanan, urutan kiri. Yang penting buru-buru pakai shower basah semua udah. Yang penting niatkan mandi junub, kemudian yang penting berkumur-kumur, beristinsyak, sudah selesai. Ya, tapi kalau mau mandi yang sesuai dengan sunnah tentunya ada aturannya. Berwudu dulu, kemudian tubuh bagian kanan, tubuh bagian kiri, mirip dengan mandi janabah. Jadi kita seakan-akan sedang memandikan mayat dengan mandi apa? Janabah ya. Maka dengan demikian tata cara yang penting sah itu minimal adalah yang penting seluruh tubuh mayat
mayat terkena aliran air. Ya, tidak harus urutan. Ini maksudnya untuk memudahkan kalau ada seorang misalnya ada yang meninggal di keluarganya, kemudian tidak ada yang berani mandikan sendiri. Yang penting tubuhnya seluruhnya terkena apa? Terkena air ya. Dia bersih-bersihkan tentunya setelah menghilangkan najis ya. Setelah menghilangkan najis dari mayat. Nah, kita akan bacakan tentang tata cara yang sempurna, optimal, yaitu yang sesuai dengan sunnah dan adab-adab. Ya, ada adab-adab tambahan, mungkin tidak ada dalilnya secara tegas, tapi itu adab-adab untuk memudahkan pemandian mayat yang disebutkan oleh para fuqaha. Makanya saya tambah sini sesuai dengan sunnah dan adab-adabnya. Adab-adab ini banyak ijtihad para ulama terkait untuk mendukung pelaksanaan sunnah dalam memandikan mayat. Yang pertama namanya al-ghuslu al-adna, yang kedua al-ghuslu al-akmal. Minimal dan yang optimal. Taib. Yang pertama, perhatikan ya, memandikan mayat secara maksimal. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang tidak ada orang lain kecuali yang memandikan. Yang mandikan mungkin ada keluarga yang mau hadir boleh. Tapi jangan terbuka untuk semua orang melihat. Tidak, itu kurang menghargai mayat. Kita beradab dengan apa? Mayat ya. Dan Nabi SAW ketika mandi tidak dilihat oleh semua orang. Ini bentuk kurang menghargai mayat ya. Saya tadi baru ditanya, Ustaz bagaimana hukumnya kalau mayat dimandikan teman-temannya semua hadir lihat? Enggak, itu enggak adab, bukan begitu. Agar tidak ada yang melihat mayat kecuali yang memandikan. Karena bisa jadi auratnya tersingkap, bisa jadi ada sesuatu yang buruk keluar dari mayat tersebut, dan kita harus menutup aurat seorang muslim apakah dia masih hidup atau sudah mati. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Maka tidak boleh dibuka di tempat terbuka kemudian semua orang lihat, maka ini tidak sunnah. Nabi SAW yang memandikannya adalah Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas, kerabat Nabi SAW. Ali sepupunya, Al-Fadl juga sepupunya. Wa kana Usama bin Zaid yunawilul ma', adapun Usama bin Zaid mengofer air kepada mereka, kepada Ali dan Fadl bin Abbas. Wal Abbasu waqifun indahum, adapun Abbas paman Nabi SAW berdiri menyaksikan proses pemandian tersebut. Jadi yang melakukan cuma 4 orang ya. Artinya bukan rame-rame kemudian semua orang panggil ngelihat, tidak ya. Kita ingin menjaga martabat sang mayat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mayat diletakkan di suatu tempat, apakah di tempat tidur ataukah papan ya, yang agak tinggi ya atau agak miring ya. Maksudnya adalah untuk memudahkan pemandian ya. Atau tempat yang lurus tapi nanti badannya agak diangkat supaya bisa mengeluarkan kotoran di perutnya. Jadi diletakkan di atas tempat tinggi sehingga orang yang memandikan mudah untuk proses pemandian tersebut. Diletakkan dalam kondisi mustalqin ala dhahar, yaitu apa nama bahasa Indonesia begini? Terlentang ya, dalam kondisi terlentang sehingga bisa dimandikan dengan mudah ya. Kemudian sebelum dimandikan para fuqaha mengatakan dianjurkan untuk melembutkan anggota tubuh mayat ya. Caranya misalnya tangannya didorong ke depan, ditarik, dimajukan, dilipat, ditarik lagi, supaya nanti kakinya juga demikian, dijulurkan, dilipat lagi, julur, dilipat, supaya nanti proses pemandian mudah, proses pengangkatan jenazah juga mudah, karena bisa jadi ada tangannya yang kaku, kakinya yang kaku, maka pelan-pelan diluruskan, dikembalikan pada posisinya ya. Karena orang meninggal dengan kondisi macam-macam ya, dalam kondisi mungkin lagi jongkok, dalam kondisi lagi duduk, macam-macam ya. Maka perlu dikembalikan posisinya agar mudah untuk dimandikan ya. Ini yang kedua. Yang berikutnya, maka diambillah kain, disebut sini kain yang qadiq atau raqiq, kain yang lama atau kain yang tidak terlalu tebal. Tujuannya apa kain tidak terlalu tebal? Agar kalau disiram air di atas kain tersebut, airnya tembus dan mengenai tubuh sang mayat, sehingga terjadi proses pemandian, karena mandi membutuhkan air yang mengalir ya. Tapi kalau kain yang ditutupkan kepada tubuh mayat
kain yang tebal bisa jadi air tidak sampai ya. Kalau kita siram dari atas pun bisa masuk. Menurut mazhab Syafi'i demikian, sebaiknya kainnya tidak terlalu tebal sehingga air bisa tembus. Air bisa tembus ya. Maka diambil kain, kemudian ditutupkan kepada bagian aurat sang mayat sebelum proses pemandian, yaitu dari pusar sampai di bawah lutut. Dari pusar sampai di bawah lutut ya, kain apa kayak sarung kayak apa kayak, atau handuk yang tidak terlalu tebal ditutupkan. Setelah itu bajunya dibuka. Setelah itu bajunya dibuka, seluruh bajunya dibuka, baik bajunya, baju dalamnya, celana dalamnya, celananya dibuka. Kalau mungkin kan dibuka dengan baik, maka dibuka dengan baik. Kalau tidak, maka digunting ya. Digunting mungkin untuk membukanya sulit ya. Tidak semua kondisi mayat mudah untuk dibuka bajunya. Tapi kalau bisa dibuka bajunya dengan baik, buka bajunya. Kalau tidak bisa membuka, harus terlihat auratnya, maka jangan dibuka, digunting aja. Karena kita tidak boleh melihat aurat mayat tersebut, tetap harus dijaga ya. Dirobek sehingga tersisalah mayat tersebut dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang, kecuali kain yang tadi digunakan untuk menutup apa? Pusarnya sampai ke lututnya. Karena itu aurat mayat. Paham sampai sini? Kemudian setelah itu yang memandikan mayat ya, mengangkat mayat, kepalanya diangkat sedikit diangkat supaya apa? Supaya mudah mengeluarkan najis kalau masih ada dalam perutnya, dengan diurut pelan-pelan bagian perutnya. Kalau memang ada najis maka akan mudah untuk dikeluarkan ya. Pelan-pelan ya. Demikian ya. Kemudian setelah itu dia mulai membersihkan kotoran yang ada pada mayat tersebut, ya, najis yang ada pada mayat tersebut. Caranya dengan, kalau kita mudah, kita menggunakan apa namanya, sarung tangan, kemudian kita menggunakan kain. Kita menggunakan kain untuk membersihkan najisnya, baik kemaluannya atau duburnya. Dua-duanya kita bersihkan. Ya, tentunya di balik kain tersebut sehingga tidak kelihatan. Kita bersihkan kemaluannya, kemudian kita bersihkan apa? Duburnya. Kita bersihkan duburnya dengan pakai sarung tangan, kemudian kita pakai kain. Dan tidak boleh kita menyentuh kedua kali apa namanya, kemaluannya dan duburnya, kecuali saat itu saja. Nanti kalau memandikan jangan disentuh lagi, cuma disiram doang. Jadi karena ini darurat, harus membersihkan apa? Najis ya. Kemaluannya dibersihkan najisnya, kemudian duburnya juga dibersihkan apa? Najisnya. Ya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ada khilaf masalah ini. Menurut mazhab Syafi'i, mayat yang meninggal maka tidak perlu dicukur kumisnya, tidak perlu dicukur apa? Ketiaknya, tidak perlu. Karena mereka berdalil karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi melakukannya, dan tidak diriwayatkan dari para sahabat. Padahal banyak sekali yang meninggal di zaman para sahabat, namun ketika mayat meninggal tidak dicukur kumisnya dan tidak dicukur apa? Bulu atau dicabut bulu ketiaknya, tidak. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan jika kita sedang memandikan mayat, kemudian berjatuhan rambutnya atau kumisnya jatuh atau bulu ketiaknya yang lepas, maka dikumpulkan di sebuah tempat, nanti dikuburkan barang-barang dalam rangka menghormati bagian dari tubuh mayat tersebut ya. Sebagian mazhab enggak, dicukur kumis, dibersihkan, kemudian dicabut bulu ketiaknya atau dicukur bulu ketiaknya. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Justru kalau ketika sedang proses pemandian ada rambut-rambut yang jatuh, maka dikumpulkan bersama mayat tersebut, dimasukkan dalam kain kafannya, kemudian dikuburkan bersama mayat tersebut. Baik, sekarang mayat sudah siap untuk dimandikan karena najis sudah dibersihkan, ya kan? Najis sudah dibersihkan. Ingat ya, pakai kaos tangan dan tidak boleh menyentuh langsung kemaluannya, tapi menggunakan kain. Menggunakan apa? Kainnya setelah itu dibuang atau dibersihkan. Setelah itu mayat sudah terbaring, kita siap mandikan. Seperti mandi junub. Maka proses pertama kita bersihkan mandikan kepalanya ya. Kalau dulu pakai sider ya, pakai sider. Kalau zaman sekarang pakai sabun, pakai sampo, bersihkan kepalanya, kemudian bersihkan mandikan, sampoin jenggotnya ya. Kita bersihkan kepalanya semuanya pakai sabun ya. Kalau ada sider boleh pakai sider. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iksiluhu bima'in wa sider." Mandikanlah dengan air dengan sider. Tapi sekarang ada yang lebih bagus mungkin dari sider adalah sabun dan sampo. Kita bersihkan kepalanya, bersihkan
sampoin jenggotnya. Baru kemudian kita mulai mandikan bagian sebelah kanan mayat. Seperti mandi junub. Seperti apa mandi junub? Sebelum dimandikan, saya lupa, diwudukan terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, ibda bima yaminiha wa mawadhi'iha. Mawadhi'iha, ya. Atau kata Nabi SAW kepada mawadhi'il wudu'i minha. Ibda bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Kata Nabi ketika kepada para wanita yang memandikan Zainab, kata Nabi, mulailah dengan bagian kanannya dan bagian anggota tubuhnya. Bagian anggota tubuhnya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah mayat dianjurkan diwudukan terlebih dahulu. Jumhur mengatakan iya, kalau tidak salah mazhab Hanafiyah mengatakan tidak. Maksudnya kita cuci bagian tempat yang di anggota wudu tapi tidak diwudukan. Tapi mayoritas ulama mengatakan diwudukan. Jadi kita wudukan terlebih dahulu. Wudukan bagaimana caranya? Ini saya tadi sebelum dimandikan apa diwudukan. Ya. Seperti mandi janabah. Mandi janabah kan demikian ya. Janabah bersihkan kotoran baru kemudian apa? Wudu. Maka kita mulai dari mencuci tangannya, kemudian kita matmadah enggak mungkin kita taruh air dalam mulutnya, tapi kita masukkan jari kita, kemudian kita bersihkan apa? Giginya, ya. Sudah cukup. Kemudian bersihkan juga, masukkan di hidungnya seperti istinsyak ya. Dengan kain atau apa, kita basahin yang penting ya. Setelah itu kita cuci wajahnya 3 kali ya. Setelah cuci wajahnya 3 kali, baru kemudian tangan kanannya 3 kali seperti wudu biasa, tangan kirinya 3 kali, kemudian kepala sekali, baru kita cuci kakinya 3 kali 3 kali. Setelah itu baru tadi kita mulai mandikan kepalanya. Ambil sabun, kemudian mandikan rambutnya, ya kita rapikan, kita sampoin, kemudian jenggotnya. Setelah itu kita mulai bagian kanan anggota tubuh. Yang penting bagian kanan. Ada 2 metode, tapi yang penting intinya kanan dulu. Ada yang metodenya, dan ini disebutkan dalam buku Al-Mu'tamad. Misalnya ini mayat, ya. Kepalanya misalnya di sini, ya. Atau inilah ya, ini gini. Kepalanya di sini. Maka kita yang kanan dulu. Yang kanan dia dalam kondisi terlentang. Dalam kondisi terlentang. Kemudian kita mandikan sebelah kanan ini. Dari sini. Bagian depan tubuh karena dia terlentang. Sini mandikan terus sampai di bawah kaki. Bagian yang terlentang bagian depan tubuh. Setelah itu kita pindah ke kiri. Ke kiri ini metode yang disebutkan, ya, ke kiri dari atas sampai ke bawah. Bagian belakang belum. Setelah itu kita buat mayat begini, yaitu dia bersandar berbaring di atas lambung kirinya. Maka kita cuci bagian belakang kanan. Belakang kanan sampai tengah badannya, belakang kanan. Belakang kanan. Paham? Setelah itu kita tidurkan lagi, kita balikkan begini. Dia sekarang berbaring di atas lambung kanan, maka kita cuci bagian yang belum, setengahnya kan? Setengah tadi kan sudah. Bagian belakang kirinya. Bagian belakang kirinya. Ini sama menghadapkan kanan baru kemudian kiri. Saya ulangi. Jadi mayat ketika terlentang, apa yang dicuci dulu? Bagian apa? Kanan. Dia masih dalam kondisi terlentang. Kemudian setelah itu kiri. Masih dalam kondisi terlentang. Setelah itu dia dibaringkan di atas lambung kirinya. Maka kita cuci, mandikan, kita sampoin ya. Bagian kita pakai sabun bagian tubuh belakang sebelah kanan. Setelah selesai kita balikkan dia bersandar di lambung kanannya, kemudian kita cuci bagian belakang kirinya setengahnya ya. Paham? Ada yang tidak paham? Mau dipraktekkan sekarang? Insyaallah ya. Jadi seperti itu ya. Tetap ketika kita memandikan ya, kita tidak boleh menyentuh auratnya secara langsung ya. Jadi kita kalau bagian pusar sampai mana? Sampai lutut, kita siramin air aja. Siramin, yang penting airnya mengalir. Kita sudah cukup sentuh sekali aja tadi ketika ingin membersihkan karena darurat. Kenapa darurat? Karena aurat dari pusar sampai apa? Sampai lutut. Maka tinggal disiram-siram aja, disiram, yang penting air mengalir. Bagian bawahnya tadi pas kita mandikan, kita miringkan, kita siramkan. Adapun yang lainnya kita boleh pegang. Yang ini kita boleh pegang ya. Sebagaimana kita pegang dia masih juga nggak ada masalah ya. Tapi tetap dianjurkan pakai sarung tangan ya. Tapi untuk bagian pusar sampai lutut, maka cukup kita pegang sekali saja auratnya ketika awal membersihkan najis. Selanjutnya tinggal kita
siram-siram saja, tidak perlu kita pegang auratnya untuk kedua kali. Nah, ketika selesai itu mandi yang pertama. Mandi yang pertama. Nabi SAW menyuruh untuk mandi kedua kali, ketiga kali. Ya, mandikan lagi, ulang lagi boleh. Kedua kali, bersihkan lagi kepalanya dari awal, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri sampai selesai 2 kali. 3 kali juga boleh. Ya, kasih sabun lagi ya. 3 kali terserah. Boleh kita mandikan untuk ketiga kali ya. Khusus untuk orang yang muhrim ya. Tidak boleh ditaruh kafur ya, karena ada sampo-sampo atau kafur minyak wangi ketika dimandikan ya. Ini tidak boleh karena orang muhrim tidak boleh terkena apa? Terkena minyak wangi. Tidak boleh terkena minyak wangi. Sehingga untuk orang yang muhrim tidak dibandingkan dengan kafur barus dan dimandikan air biasa saja. Tapi ini kondisi jarang kita dapati. Jarang kita rata-rata itu mungkin di sana di Mekah. Kalau di sini nggak ada orang muhrim mati di sini. Maksudnya sedang berihram ya. Kok bisa mati di sini? Aneh kan? Atau mungkin dibawa pulang bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kebanyakan orang yang ihram meninggal jadi sana, dikubur di sana. Urusan orang-orang Saudi ya, mereka yang akan memandikan di sana ya. Di sini jarang, hampir tidak pernah terjadi kondisi demikian. Karena Rasulullah SAW berkata, iksiluhu bima'in wa sidr. Mandikanlah orang yang meninggal dalam kondisi ihram dengan air dan sidr. Sidr ya tadi untuk pembersih ya. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafankanlah dengan 2 kain. Wala tumissuhu tiban, jangan dikasihkan minyak wangi. Artinya kalau selain mayatnya biasa tidak apa, kita mandikan, kita campur minyak wangi, kasih kafur, kasih pewangi, airnya tidak jadi masalah ya. Yang penting bersih dulu ya. Mau kasih mandi sambil dikasih campur misik, dicampur kafur baru, silakan ya. Silakan. Adapun muhrim, orang yang ihram, tidak boleh terkena minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan tutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah ya. Taib, selesai dari memandikan ya. Bagaimana dengan mandikan wanita? Wanita sama saja, cuma bedanya tetap aurat tertutup ya. Dia memandikan para wanita ya. Sebagaimana urutan tadi kita sebutkan. Kalau rambutnya panjang ya, maka dikepang 3 kemudian dilepaskan, dilemparkan ke belakang sebagaimana Zainab putri Nabi SAW ketika meninggal, maka rambutnya dikepang 3 ya. Fadhafarna sya'raha 3 qurun wa alqainaha khalfaha. Kata Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dia mengatakan kami pun mandikan Zainab dan kami radhiyallahu anha, dan kami kepang rambutnya menjadi 3 kepang, kemudian kami taruh di belakang. Kalau wanita, kalau rambutnya panjang, rambutnya pendek maka tidak perlu. Cara membandikannya sama seperti cara membandikan lelaki. Ya, hanya saja yang menjalankan pemandian adalah para wanita. Taib, perlu diingat bagi orang yang memandikan, dia harus amanah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ghassala maitan atau mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia tutup aibnya sehingga tidak tersebar di masyarakat, karena kita wajib menutup aurat muslim ya. Man satara musliman, siapa yang menutup aurat seorang muslim. Dan ini berlaku ketika masih hidup dan sudah meninggal dunia. Jika dia melihat aurat, misalnya terlihat sesuatu yang menunjukkan orang ini pelaku maksiat ya, orang ini macam-macam ya, kadang-kadang maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Allah akan mengampuni dosanya 40 kali ya. Kalau tidak salah, saya lupa, dalam riwayat Syekh Albani rahimahullah, arba'ina kabirah, dalam riwayat 40 dosa besar akan diampuni. Tapi saya perlu cek lagi. Tapi intinya salah satu riwayat Allah akan mengampuni dia 40 kali. Artinya ini ganjaran yang besar bagi orang yang memandikan mayat. Kalau dia melihat aib, dia sembunyikan, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 40 kali. Dan termasuk dalam keumuman hadis, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fi dunya wal akhirah. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Namun jika yang dimandikan adalah ahlul bid'ah,
Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad Az-Zuhaili, amma idza kana al-mayyitu mubtadi'an, adapun jika yang dimandikan adalah ahlul bid'ah, wa mudhiran li bid'atihi, suka menyeru kepada bid'ahnya, wa ra'al ghasil ma yakrah, dan yang memandikan melihat suatu yang tidak baik pada mayat tersebut, fa muqtadhal qiyas an yatahaddath bihi fin nasi li zajri an bid'atihi, maka qiyas menunjukkan harusnya dia ceritakan aib tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan orang ini. Ya. Orang ini menyuruh kepada kesyirikan misalnya, orang ini menyuruh kepada mengingkari sunnah-sunnah Nabi misalnya. Ahlul bid'ah terkenal dengan kebid'ahan, suka merusak Islam. Maka kemudian terlihat aibnya, maka harusnya diceritakan. Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, untuk apa tujuannya? Agar orang lain tidak ikut perbuatannya. Jangan sampai kau mati juga seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kita lanjutkan. Siapa yang bisa ulang tadi cara mandikan? Coba saya ulangi ya, tolong diingat ya. Pertama tadi apa? Dibersihkan dulu, diletakkan di atas tempat yang tinggi sehingga mudah untuk apa? Dimandikan. Setelah itu tangannya sendi-sendinya dilemaskan supaya mudah untuk dimandikan. Ya. Setelah itu diambil kain ya untuk menutup apa? Auratnya. Ya, kain tersebut jangan terlalu tebal ya agar air bisa tembus. Setelah itu dibuka bajunya. Kalau bisa dibuka dengan baik maka silakan buka, kalau tidak maka digunting. Yang penting bajunya bisa terbuka, semua terbuka termasuk celana kolornya, dibuka semuanya. Setelah itu dibersihkan najisnya dengan pakai sarung tangan dan menggunakan apa? Kain. Kita sentuh kemaluannya, kita sentuh apa? Duburnya. Paham? Setelah itu kemudian sudah bersih semua, kita wudukan. Wudukan seperti wudu biasa, ya. Setelah kita wudukan, baru kita mulai mandikan dengan mencuci bagian apa? Kepalanya, kemudian janggutnya, ya. Baru kemudian bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri apa? Kiri tubuh. Ketika kita memandikan bagian auratnya, maka cuma disiram-siram, jangan disentuh. Bagian depan maupun bagian bokongnya, semuanya disiram. Yang penting semua dalam kondisi apa? Tertutup. Harus terjaga auratnya, tidak boleh ada yang lihat. Ya. Kemudian kalau melihat aib maka disembunyikan dengan diceritakan kecuali aib ahlul bid'ah. Ya. Adapun wanita tidak ada bedanya dengan lelaki, cuma rambutnya kalau panjang dikepang menjadi apa? 3 ya. Dan boleh dimandikan sekali minimal, boleh 2 sampai 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. In ra'aituna dzalik, kata Nabi, mandikan lebih daripada itu jika memang kalian pandang perlu. Jika kalian pandang perlu untuk diulang-ulang, kata Nabi, iksilnaha salatan aw khamsan aw aktsar in ra'aitunna bima'in wa sidrin. Mandikan putriku Zainab 3 kali, sunahnya 3 kali ya. Sahnya sekali, tapi sunahnya berapa kali? 3 kali. Kalau tidak 3 kali maka 5 kali. Atau lebih daripada 7 kali, 9 kali, enggak ada masalah kalau memang diperlukan. Timbul permasalahan, kalau sudah dimandikan semuanya, tiba-tiba keluar najis, terlihat keluar najis, apa yang dilakukan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dibersihkan kemudian diwudukan, ada yang mengatakan dibersihkan kemudian dimandikan ulang. Namun pendapat Allah alam bisawab yang benar tidak perlu, dibersihkan saja. Dibersihkan saja karena tujuannya hanyalah untuk membersihkan apa? Membersihkan najis dan memuliakan mayat ya. Memuliakan apa? Mayat. Jadi dibersihkan saja tanpa harus mengulangi mandi mayat tersebut. Setelah selesai semua, maka kita lanjut pada proses pengkafanan. Proses pengkafanan. Tapi sebelum dikafankan, ada perkara yang harus diperhatikan. Jadi air terakhir dikasih minyak wangi, air terakhir dikasih kapur barus, kasih minyak wangi, dan tidak usah dibersihkan lagi sehingga mayat masih beraroma apa? Harum. Bilasan yang terakhir kasih apa? Kasih minyak wangi. Kasih minyak wangi. Kemudian khusus kita kasih minyak wangi fi mawadhi'is sujud, di tempat-tempat sujudnya, sebagaimana datang riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Bahwasanya disuruh yutatabba'u bitib masajiduhu. Hendaknya nanti dikasih minyak wangi di bagian tempat sujudnya ketika setelah kita mengkafankan ya, yaitu bagian dahinya, hidungnya, kemudian tangannya dikasih minyak wangi, kemudian kedua lututnya kasih minyak wangi, dan kakinya yang buat sujud kasih
minyak wangi. Tapi adapun masalah pengkafanan, pertama kita bahas tentang fikihnya. Ya. Pertama, mengkafankan adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Kalau tidak ada yang mengkafankannya, maka semuanya berdosa. Yang kedua, kain kafan yang terbaik adalah diambil dari harta warisannya, yaitu harta peninggalannya. Kita kan mengatakan harta waris. Pertama, kalau ada seorang mayat meninggal dan dia meninggalkan harta, yang pertama untuk mu'natu at-tajhiz, diambil hartanya untuk penyelenggaraan jenazah. Diambil hartanya untuk kafannya, untuk penyelenggaraan jenazah, untuk beli mungkin hanutnya, membeli pewanginya, beli kain kafannya, beli sabunnya, pakai uang dia. Kalau memang ada, bahkan meskipun utangnya belum dia bayar. Jadi lebih dahulukan dia daripada bayar utang. Beda dengan harta warisan. Kalau harta warisan utang dulu baru bayar dulu. Kalau masih ada sisa baru harta warisan. Kalau tidak ada sisa ya sudah, ternyata utang masih ada juga, semua dibayarkan, utang masih ada, ya sudah, tidak ada warisan. Tapi kalau untuk urusan penyelenggaraan jenazah maka diambil meskipun dia punya utang. Meskipun dia punya utang. Apakah boleh kita menerima sumbangan dari orang lain? Dikatakan selama orang tersebut tidak itu merasa punya hutang budi, maka tidak jadi masalah. Oleh karenanya ulama Syafi'iyah mengatakan, jika dari salah satu ahli waris ingin saya saja yang tanggung kafannya, maka jangan diterima. Karena khawatir nanti di depan dia ngomong, saya dulu yang bayarkan. Dulu ini dibahas penting, kenapa? Kain kafan mahal dulu. Tidak jarang orang punya kafan, maka sering kita dengar mayat dibongkar, diambil kain kafannya. Dulu orang banyak miskin, sehingga bahasa ini agak detail. Sekarang saya rasa tidak begitu perlu. Ya. Kalau dulu memang dibahas detail karena kain kafan itu berharga. Ya. Lihat bagaimana sebagian sahabat seperti Musa bin Umair meninggal tidak ada kain kafannya. Tidak cukup. Kalau dicukup ditutup bajunya untuk menutup kepalanya, kakinya terlihat. Kalau ditutup bagian kakinya, kepalanya terbuka. Enggak ada duit, enggak ada kain untuk mengkafankannya. Sehingga mereka mengatakan kalau ada ahli waris di antara ahli waris mengatakan saya akan tanggung, jangan, tidak perlu. Karena takut nanti dia ungkit-ungkit di kemudian hari. Tapi kalau tidak ditakutkan hal tersebut, apalagi sekarang mudah, enggak ada masalah. Bahkan sebagian orang menyumbang kain kafan sekarang, ya. Sebagian penyelenggara jenazah diselenggarakan dengan gratis, ingin berbuat baik kepada si mayat, enggak ada masalah, tidak kemudian tidak ungkit-ungkit saya dulu begini, ungkit-ungkit kepada keluarganya, enggak ada. Saya rasa tidak ada demikian. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, seorang terkadang kaya raya, dan orang kaya raya ketika dia meninggal dia tidak bawa dari hartanya miliaran tersebut kecuali kain kafan. Itu harta yang bermanfaat bagi dia untuk mengkafankan dia. Bahkan sebagian miliarder 1 rupiah pun tidak dia bawa karena kain kafannya gratis. Tidak ada harta yang dia bawa. Yang dia bawa pun paling untuk beli apa? Kain kafan. Kalau dia pakai gigi emas, itu pun kata para ulama kalau memang bisa dicabut, tidak membuat gigi yang lain merotoli, cabut. Karena kita tidak boleh buang-buang apa? Harta. Jadi kalau dicabut yang lain merotoli, jangan. Jangan. Tapi intinya tidak ada harta yang dia bawa karena gigi emas, begitu dia meninggal gigi emas ini jadi harta warisan. Tapi kalau dicabut tidak jadi masalah, tidak mengganggu yang lainnya, maka tidak masalah. Tapi kalau dicabut mengganggu, akan muslah atau menimbulkan pemandangan yang tidak baik, maka tidak usah. Maka tidak usah. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau sudah selesai, kira-kira tulangnya sudah habis semua dan masih ada 5 gigi emas di dalam, boleh dibuka dan dicabut gigi emasnya, karena tidak boleh buang-buang harta. Ini pendapat ya. Tidak boleh buang-buang harta, syariat melarang idha'atul mal. Ya, ngapain taruh emas di kuburan ya. Ya. Tidak ada faedahnya buat sang mayat tersebut ya. Tidak bisa digunakan untuk menyogok malaikat, tidak bisa. Jadi yang mending diambil, dimanfaatkan, masih banyak orang susah. Tapi intinya lihat, hati-hati kita ngumpulin duit tidak kita bawa kecuali yang buat kain kafan. Subhanallah. Kadang tidak ada yang kita bawa karena kain kafan kita gratis. Dan banyak ikhwan-ikhwan membuka program penyelenggaraan jenazah dengan kain kafan gratis. Intinya tidak jadi masalah. Azan kan? Azan. Ini gimana kain kafan? Gratis ya intinya ya. Tapi kita lanjutkan aja apa namanya? Azan lah, azan dulu, azan. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kafannya ya, kalau harus diambil dari tarikahnya, dari harta peninggalannya. Kalau dia tidak punya harta peninggalan, miskin, tidak punya apa-apa, maka yang menanggungnya adalah yang wajib memberi nafkah kepadanya. Misalnya istri tidak punya apa-apa, suaminya yang belikan kafannya, atau seorang anak tidak punya apa, bapaknya yang menanggung kafannya. Kalau orang tua, anaknya yang belikan kafan. Kalau tidak ada semua harta untuk beli kafan, maka dari baitul mal, kaum muslimin. Tapi mungkin sampai di sini aja dulu ya, terkait dengan kafan. Nanti proses cara mengkafankan kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Dulu. Silakan. Assalamualaikum. Saya nggak dengar, coba maju dikit. Nanti kalau sudah dikafankan baru kita cium. Mau cium mayatnya enggak apa itu sunnah, tapi nanti setelah apa? Setelah siap untuk dicium ya. Setelah siap, setelah dikafankan semua selesai, mau disolatkan atau mau dikuburkan, kita cium, tidak jadi masalah ya. Silakan. Apa silakan? Kenapa? Azan. Zikir petang yang terbaik menjelang maghrib. Yang terbaik menjelang apa? Maghrib. Kita tidak terlalu buru-buru ya. Tapi kalau secara hukum boleh-boleh saja karena sudah masuk waktu apa? Asar. Tapi
sebagian ulama mengatakan menjelang maghrib lebih baik ya. Menjelang maghrib lebih baik. Tapi kalau boleh, apakah boleh? Boleh. Sebentar. Pertanyaan susah ya. Silakan pertanyaan. Ya. Yang penting kalau basah semua nggak ada masalah. Kalau basah semua maka sudah sah apa? Mandinya ya. Apalagi dalam kondisi COVID ya. Maka sudah cukup. Yang penting sah. Itu karena dikhawatirkan ketika terutama COVID yang pertama, Delta, yang mudah terjadi penularan secara cepat dan menimbulkan kematian, maka syariat mengutamakan apa? Keselamatan ya. Mengutamakan keselamatan, maka fatwa mengatakan boleh ditayamumkan kalau memang dalam kondisi apa? Demikian ya. Tapi kalau Omikron nggak ada masalah. Yang penting sudah vaksin, mandiin aja. Paling batuk-batuk sedikit, makan bakso hilang. Bagi yang kuat ya, bagi yang kuat. Kalau yang tidak kuat ada juga yang parah. Contohnya saya kemarin. Kemarin tadi pagi ada yang telepon teman saya, Ustaz, saya kena Omikron setelah antum. Oh iya, saya sampai 2 minggu dengan panas 42 apa? derajat Celcius. Oh parah. Itu Delta Omikron Delta, wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ringan ya. Tapi kalau awal-awal memang berat karena mudah sekali penularan dan bisa menimbulkan apa? Kematian ya. Ya. Tidak juga ya, tidak harus, tapi boleh mandikan berjamaah boleh. Intinya amanah dan kerabat. Kalau bisa apa? Kerabat, mereka lebih utama. Kalau seorang sendiri bisa mandikan, 2 orang cukup, nggak ada masalah ya. Yang penting mayat tersebut bersih dan dimandikan. Ini ada pertanyaan ya, saya belum temukan jawabannya. Saya tadi sempat baca tapi saya lupa di bagian mana. Bagaimana kalau orang tua meninggal sementara orang tua non muslim? Tidak ada orang kecuali kita ya, di rumah tersebut. Apakah boleh kita mandikan secara Islami ya? Allah alam ya, nanti insyaallah saya carikan jawabannya. Tadi kayaknya saya baca tapi saya lupa di bagian mana ya. Ada lagi yang bertanya? Cabang yang mana? Sebelah kanan ini? Itu jenggot ah? Iya jenggot. Yang di sini yang saya enggak, tapi kalau di bawah sini ini jenggot. Boleh ya, tadi pertanyaannya ya saya bacakan. Wa in matat dhimmiyah, kalau meninggal seorang wanita kafirah dhimmiyah walaha zaujun muslim, dan dia punya suami muslim, kan boleh seorang laki muslim menikah dengan apa? Wanita kitabiyah, Yahudi atau Nasraniyah. Kana lahu ghusluha inda adami wujudin nisa, ketika tidak ada wanita yang lain maka dia boleh memandikan wanita tersebut ya. Tapi intinya tadi kalau bapak kita kafir, kita boleh mandikan dan kita boleh kafankan dan kuburkan, tapi tidak boleh didoakan ya, karena dia meninggal dalam kondisi apa? Kafir ya. Oleh karenanya ketika Ali bin Abi Thalib ayahnya meninggal, itu Abu Thalib, meninggal dalam kondisi kafir, maka Ali mengingatkan kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka dhal qad mat. Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang sesat
maksudnya bapakku, yaitu pamanmu yang sesat sudah meninggal. Kata Nabi SAW, idhab fawari, pergilah engkau dan kuburkan. Kata Ali, innahu mata kafiran, saya enggak mau karena dia meninggal dalam kondisi kafir. Kata Nabi, idhab fawari, pergi dan kuburkan. Akhirnya Ali pun menguburkan. Artinya kalau ada yang mengurusnya, sudah selesai, kita enggak perlu. Tapi kalau enggak ada yang mengurusinya, meninggal di rumah kita, orang-orang kerabat yang kafir tidak ada yang mengurusi, kita boleh urusin, kemudian kita kuburkan sebagaimana yang lainnya. Karena dia adalah manusia dan perlu dari sisi manusia dimuliakan dengan dikuburkan. Bahkan Abu Jahal dan teman-temannya ketika meninggal dalam perang Badar, Rasulullah SAW kuburkan. Rasulullah SAW apa? Kuburkan dalam qalib Badar, di sumur-sumur yang ada di Badar. Bagaimana cara memandikan seorang mayat korban kecelakaan lalu lintas dalam kondisinya anggota tubuhnya ada yang sudah berpisah dari anggota tubuhnya yang lain? Yang didapatkan yang dimandikan, bagian tubuh yang tersisa itu yang dimandikan. Kalau ternyata terjadi kebakaran sehingga tubuhnya terbakar seluruhnya dan kalau disiram air maka akan merotoli tubuhnya, maka jangan dimandikan, cukup ditayamumkan. Tadi ini contoh bila mayat tersebut meninggal tubuhnya rusak, maka tidak perlu dimandi. Kalau dimandikan siram air maka akan merotoli tubuhnya, maka kata para ulama cukup ditayamumkan. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.